Tim hukum Peggy Setiawan terus berupaya menyelamatkan Peggy dari keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah rekan Peggy ramai-ramai membela dengan cerita bahwa saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi, Peggy berada di Bandung, bukan di Cirebon. Kini muncul bukti gaji Peggy saat bekerja di Bandung. Lantas sekuat apa bukti tersebut? Sudah bersama dengan kami penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Sutadi, selamat sore. Selamat sore, Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Sutadi di Prime Time News. Pak Sutadi, apakah catatan slip gaji ini bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti, Pak Sutadi? Ya, kalau menurut yang bersangkutan dianggap sebagai suatu alat bukti. Itu bagian daripada untuk menunjukkan alibi ya, alibi daripada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu menolak tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh penyidik, kira-kira gitu ya. Tapi apapun yang disampaikan gitu ya, itu adalah suatu bentuk ya bukti ataupun keterangan yang oleh penyidik harus diperhatikan ya, diterima kemudian dianalisis untuk melengkapi barang bukti, untuk menyangkal apa-apa yang sudah diterima oleh penyidik yang memberatkan, sehingga nanti penyidik itu tidak membabi buta gitu untuk mencari bukti yang hanya memberatkan si tersangka untuk bisa dikirim ke kejaksaan, tapi harus menyaring berita-berita yang lain, yang positif maupun yang negatif untuk dimasukkan dalam berkas perkara, sehingga karena gini ya, yang namanya penyidikan itu kan membuat terangnya perkara dan untuk menemukan tersangkanya. Ya, membuat terangnya perkara itu harus menjawab semua. Kalau kita prinsipnya pakai si adi demen babi ya. Siapanya itu macam-macam Pak, korbannya siapa, pelakunya siapa, saksi-saksinya siapa, kan banyak ya gitu. Kemudian di mananya tuh lokasinya kejadiannya itu di TKP juga, di TKP-nya banyak itu kan. Bila mana, kapan. Nah, ini waktunya harus dibuktikan dengan bukti-bukti, misalkan pada saat itu tahun sekian, berarti buktinya yang waktu untuk mendukung waktu itu apa, terus dengan apa, mengapa. Jadi bila jadi di depan babi itu harus dilengkapi gitu ya. Dan untuk melengkapi itu tidak bisa seketika langsung polisi dapat semua penyidikan, pasti bertahap demi tahap. Apabila mendapatkan tahap informasi seperti ini, maka kemudian dia akan kembangkan ke yang lain itu untuk menuju itu. Tapi kalau ternyata informasi ini ternyata dugaannya begini kemudian salah, ya dia nggak teruskan, cari informasi yang lain. Akhirnya sampai ketemu yang bisa membuat terangnya perkara. Dan polisi harus bisa memberikan penjelasan kepada hakim melalui berkas perkaranya itu, kejadiannya itu seperti ini, gitu. Syukur-syukur kalau ada CCTV ya tinggal nyetel CCTV-nya aja kan gitu, gampang tuh. Tapi kalau tidak ada CCTV-nya ya harus berdasarkan keterangan tersangka ataupun para saksi, kemudian direkonstruksi gitu kan, supaya hakim bisa melihat kejadiannya seperti itu, dan jaksa pun juga meneliti ini cukup bukti sehingga dia bisa mengirim ke pengadilan dan hakim bisa meneliti sehingga bisa menjatuhkan vonis yang benar, vonis yang tidak salah. Jadi gitu Pak. Jadi ini kalau tadi dibilang penyidikan makin rumit, bagi saya enggak rumit karena masing-masing berpendapat beda-beda. Tetapi penyidikan ini berjalan terus maju Pak ini. Itu hanya polisi mengharapkan ya keterangan-keterangan apapun sampaikan kepada polisi supaya kita lengkap, tidak misleading gitu loh. Ya, Pak Sutadi, kalau misalnya memang bukti slip gaji itu asli, apakah itu sudah cukup membuktikan bahwa sebetulnya Peggy ini berada di Bandung, bekerja sebagai kuli bangunan, menerima gaji di Bandung, dan tidak berada di Cirebon, seperti yang kemudian disangkakan kepada dirinya pada saat kejadian pembunuhan Vina itu? Saya tidak bisa memberikan ini bukti ini berguna apa tidak ya. Itu karena itu pasti nanti penyidik yang akan menilai bukti itu. Apakah bukti ini cukup mendukung untuk alibi daripada si ini tersangka ini gitu ya. Itu nilainya Pak. Jadi apakah bukti ini cukup untuk memberikan alibi yang kuat bahwa si Peggy tidak ada di tempat itu gitu. Nah, itu nanti akan dikaji oleh penyidik. Tapi bukti-bukti itu harus tetap disampaikan kepada penyidik jadi ini harus aktif ya, kuasa hukumnya itu harus aktif betul menyampaikan hal-hal yang kira-kira bisa memberikan alibi kepada tersangkanya itu, sehingga nanti jangan sampai nanti yang dikumpulkan oleh polisi itu cuma yang negatif doang, tapi kemudian yang positif-positif ini kemudian diabaikan. Nanti kalau berkas itu dikirim ke jaksa, ya jaksa pasti akan salah tafsir juga, karena
Ya. bukti-bukti yang lemah itu tidak sampaikan. Tetapi apabila itu tidak ya, ini pada kuasa hukum masih ada kesempatan nanti bukti-bukti yang positif ini nanti akan disampaikan di persidangan. Sampaikan di sana gitu ya, kejanggalan-kejanggalan tadi sampaikan di persidangan itu supaya hakim akan memikir, mempertimbangkan apakah ini bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa si Peggy ini tidak salah apa benar gitu. Jadi intinya ya penyidikan sekarang ini yang dilakukan oleh polisi mencari keterangan sebanyak-banyaknya untuk menentukan apakah Peggy ini patut untuk dijadikan tersangka oleh jaksa dituntut ataukah buktinya tidak cukup untuk menetapkan bahwa si Peggy itu sebagai tersangka yang patut untuk diadili gitu. Kalau tidak maka ukurannya tidak ya, berkas itu nanti pasti akan disampaikan kepada jaksa. Jaksa akan meneliti bukti-buktinya cukup apa tidak. Kalau dia kalau mengatakan kurang, dia akan ngasih petunjuk namanya B19. Tolong ini kurang, periksa ini, alat bukti ini, tolong ini tambahin ini dan sebagainya. Itu petunjuknya kayak gitu biasanya ya. Nah, nanti kalau seandainya dikasih petunjuk kemudian tidak melengkapi, jaksa tidak akan menjawab ini P21 artinya sudah lengkap. Tolong sini bawa sini tersangkanya. Pasti dia nggak akan terima itu. Nah, dan polisi kalau tidak bisa mencukupi alat bukti yang diminta oleh jaksa, ya dia mau tidak mau ya terus nggak bisa meneruskan perkara itu kan. Jaksa tidak mau meneruskan penuntutan ya otomatis nanti terpaksa di SP3 supaya ada kejelasan bahwa ini orang ini memang tidak bisa dipersalahkan karena buktinya kurang kuat gitu. Jadi masalah ini sebenarnya kalau bagi polisi sebagai penyidik bukan bahan yang susah sebetulnya, tapi karena ada tuntutan daripada masyarakat yang ingin kejelasan, tolong ya polisi mulai sekarang yang transparan, jelaskan pada rakyat dengan bahasa yang dimengerti supaya masyarakat paham gitu loh. Gitu. Jadi saya kira arahan Kapolri ya jelas kok. Tapi itu harus terbuka, transparan, berkeadilan. Artinya itu ada semua informasi bukti harus ditampung secara adil, baik orang yang menyalahkan tersangka maupun orang yang membela tersangka, supaya tidak sampai terjadi kekeliruan pengadilan yang sesat katanya gitu. Oke, Pak Sutadi, tapi bagaimana kemudian cara menguji orisinalitas ataupun keaslian dari slip gaji ini? Ya, dengan disampaikannya slip gaji itu pasti polisi akan menindaklanjuti kepada perusahaannya ini valid apa enggak. Kalau toh itu valid ya, misalkan itu betul slip gaji itu, apakah dengan slip gaji itu membuktikan bahwa si Peggy itu tidak ada di situ gitu kan? Gitu. Kalau memang itu dianggap itu bisa membuktikan, berarti menjadikan alat bukti yang kuat bahwa si Peggy itu tidak ada di situ kan gitu. Saya sendiri nggak ngerti ya slip gaji itu kaitannya kok kemudian disebutkan bahwa itu untuk membuktikan bahwa dia tidak ada di TKP gitu. Karena saya pikir saya nggak bisa membayangkan itu alat bukti itu kok kemudian dijadikan untuk menunjukkan alibi si tersangka itu. Ini yang nanti penyidik pasti akan mempelajari ya bagaimana kaitannya bukti yang disampaikan itu untuk menentukan apakah memberatkan atau kemudian bisa membebaskan. Kira-kira begitulah itu Pak. Iya, Pak Sutadi, ini slip gaji ini kan berasal dari ayah Peggy ya, yang pada waktu itu merupakan mandor pada tahun 2016 itu. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, ya itu saya sampaikan. Itu mungkin betul-betul slip gaji yang diterima memang gitu ya, disampaikan kepada penyidik. Cuman saya kan tidak tahu itu apa kaitannya untuk adanya slip gaji itu dengan keberadaan si Peggy pada saat kejadian itu gitu kan. Itu kan karena saya sendiri nggak ngerti ya bapaknya itu mandornya di mana, kemudian si Peggy-nya kerjanya di mana, kemudian tapi intinya gini aja lah, kuncinya kepada gini aja. Apabila slip gaji atau bukti apapun yang disampaikan itu ada relevansinya untuk menguatkan alibi, artinya itu alibi itu adalah keterangan pembuktian bahwa orang itu tidak berada di TKP atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan dengan keterangan-keterangan bukti, baik keterangan informasi atau keterangan saksi atau kenapa itu alibi kalau dikumpulkan itu. Gitu. Jadi intinya sekarang ini slip gaji ini kalau memang dia asli, oke, asli. Berarti kan tidak palsu kan buktinya. Cuman tinggal kekuatannya untuk menunjukkan alibi ini harus dikaji lagi, gitu. Tidak berarti kalau ada gaji berarti dia tidak ada di situ kan? Belum tentu kayak gitu
petunjuk Ya. itu yang harus dirangkai dengan petunjuk yang lain. Apakah ini memang betul-betul menunjukkan bahwa si Peggy ini memang tidak ada di situ, tapi memang bekerja di tempat lain gitu. Oke, Itu baik, kira-kira gitu Pak. Pak. Jadi untuk membuktikan alat bukti itu yang berkesesuaian dengan keterangan yang jalannya Oke. kejadian itu sangat Baik, ditentukan kita oleh akan tunggu nanti analisis kemudian itu. bagaimana Ya. Polri menguji ya keaslian dari slip gaji ini. Pak Arianto Sutadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore, Pak Sutadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.